Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with me, Miss Leni Nurhayati. Okay, well class, today we are going to study about capability and willingness. Jadi hari ini kita mau belajar dua materi, yaitu capability and willingness. Sebenarnya satu materi, tapi ini adalah satu rangkaian. Oke, kita lihat ya. What is capability and willingness? Apa itu capability dan willingness? Look at the definition above, ya. Lihat definisinya. Yang pertama kita bahas tentang capability. Capability is the power or ability to do something. Jadi capability adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. It means, ini artinya, if you have a capability, it means you know how to do something. Artinya, jika kalian semua, kita semua dapat melakukan sesuatu, artinya kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Next, selanjutnya, capability atau kemampuan biasanya ditandai dengan kata can atau model can. Can artinya dapat, bisa, atau mampu. Yang kedua, willingness. What is willingness? Apa itu willingness? Willingness, it means want to do something. Keinginan, kemauan, kesediaan untuk melakukan sesuatu. Nah, willingness atau kemampuan ini biasanya ditandai dengan model atau kata will. Will artinya adalah akan atau mau. Next, well, from the definition above, dari pengertian capability and willingness, is it clear for you? Sudah cukup jelas? Selanjutnya, next, kita yang pertama membahas tentang capability, ya. Capability terlebih dahulu. Capability, we use the word, kita biasanya menggunakan kemampuan ini, kita biasanya menggunakan can, could, be able to. Biasanya menggunakan ketiga kata ini. What is the differences? Apa bedanya? Bedanya, can digunakan ketika dalam bentuk present atau masa sekarang. Sedangkan could digunakan untuk past tense, masa lampau. And be able to dan be able to digunakan bisa dua-duanya, bisa dalam bentuk present tense, bisa dalam bentuk past tense, bisa dalam bentuk masa sekarang dan masa lampau. Tapi untuk be able to, untuk menyatakan kemampuan ini biasanya diikuti dengan to be. To be ada is, am, are, was, atau were. Oke? Next, selanjutnya. Tapi dalam pembelajaran kali ini anak-anak, kita hanya just fokus on the word can. Kita hanya fokus sama kata can. Can artinya, saya ulang lagi, dapat, bisa, mampu. Nah, can ini umumnya setelah subjek diikuti oleh verb one atau kata kerja satu. Can memiliki 3 karakter. Sekarang kita mau membahas can dalam beberapa kalimat, 3 karakter kalimat. Dalam bahasa Inggris ada positive form, negative form, and interrogative form. Ada dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Pertama, kita coba lihat dalam kalimat positif terlebih dahulu. Dalam kalimat positif, polanya, the pattern, rumusnya perhatikan dengan baik ya. Subject, can, verb one, atau kata kerja satu. For example, contohnya kita lihat. Ahmad can play angklung. Ahmad dapat bermain angklung. Siti can cook a cake. Siti dapat memasak kue. Contoh ketiga, the third example. My father and I can swim well. Ayah saya dan saya dapat berenang dengan baik. Okay? Good. That is the positive form. Itu dalam bentuk kalimat positif, menyatakan kemampuan. Next, the negative form. Karakter yang kedua, kalimat negatif. Kalimat negatif, look at the pattern. Lihat
subject, can, not, verb 1. Perhatikan dengan baik, dalam kalimat negatif ini adalah untuk menyatakan ketidakmampuan. Kalau tadi positif menyatakan kemampuan, negatif untuk menyatakan ketidakmampuan. So, ciri-cirinya ada kata not setelah can. Look at the pattern, lihat rumusnya. Now look at the example. Contohnya seperti ini. Ahmad cannot play angklung. Ahmad tidak mampu bermain angklung. Siti cannot cook a cake. Siti tidak bisa memasak kue. Selanjutnya ada my father and I cannot swim well. Ayah saya dan saya tidak dapat berenang. Oke, next. Selanjutnya tadi negative form. Now we go to the interrogative form dalam bentuk kalimat tanya. Look at the pattern. Sekali lagi lihat rumusnya. Kalimat tanya. Perhatikan yang di depan, yang tadinya can di tengah, sekarang pindah ke depan dalam kalimat tanya. Can, subject, verb 1. Lihat contohnya. Can Ahmad play angklung? Dapatkah Ahmad bermain angklung? Can Siti cook a cake? Dapatkah Siti memasak kue? Can they swim well? Mampukah mereka berenang dengan baik? Oke, dalam interrogative form ini adalah digunakan untuk menanyakan kemampuan seseorang. Dan pertanyaan ini biasanya kita jawab dengan yes atau no. Lihat pola yes sama no-nya. Cara menjawabnya, yes, subject, can. No, subject, can, not. Cannot, anak-anak perhatikan, cannot bisa disingkat dengan kata can't. Can't. Oke, good. Nah, anak-anakku yang baik, next selanjutnya, capability, is it clear for you? Sudah jelas ya? Sekarang kita mau ke willingness. What is willingness? Apa itu willingness? Oke, willingness tadi sudah kita bahas definisinya. Sekarang willingness, we use the word biasanya menggunakan model will atau would. What is this differences? Apa bedanya? Will kita gunakan ketika dalam bentuk present tense, masa sekarang. Would digunakan ketika dalam bentuk past tense, masa lampau. Will itu kita tandai artinya tadi apa? Akan, atau mau, atau bersedia. Oke, sama dengan can tadi, bahwa umumnya dalam willingness ini, kemauan ini biasanya setelah subjek diikuti dengan verb 1 atau kata kerja 1. Oke, next selanjutnya. Sama juga memiliki 3 karakter. Positive form, negative form, and interrogative form. Kita lihat kalimat positif terlebih dahulu ya. Next, kalimat positif rumusnya adalah subject, will, verb 1. For example, contohnya, I will visit your town. Saya akan mengunjungi kotamu. Jadi keinginan, kesediaan, saya ingin mengunjungi kotamu. I will visit your town. Next, she will buy books. Dia perempuan, dia akan membeli buku-buku. Next, yang ketiga contohnya, Fatimah will go to Jakarta. Jadi Fatimah memiliki keinginan Fatimah akan pergi ke Jakarta. Nah, sekarang perhatikan the negative form. Karakter yang kedua sama seperti tadi. Karakter yang kedua yaitu bentuk negatif. Negatif selalu ditandai dengan kata not. Not letakkan setelah kata will. Look at the pattern. Lihat rumusnya. Subject, will, not, verb 1. Will not bisa disingkat dengan won't. Kalau tadi cannot, can't, sekarang will not bisa won't. Look at this example. Lihat contohnya. I will not visit your town. Saya tidak akan mengunjungi kotamu. Tidak ada keinginan mengunjungi kotamu, kan gitu. Next, yang kedua, she will not buy books. Dia tidak akan membeli buku-buku. The third example, yang ketiga,
Fatima will not go to Jakarta. Fatima tidak akan pergi ke Jakarta. Jadi will not, kalimat negatif ini digunakan untuk menyatakan ketidakinginan melakukan sesuatu. The last, terakhir, look at the third character. Karakter yang ketiga yaitu interrogative form, kalimat tanya. Lihat rumusnya. Will yang tadi di tengah sekarang pindah ke depan ketika kalimat tanya. Will, subject, verb 1. Look at the example, lihat contoh. Will you visit your town? Akankah kamu mengunjungi kotamu? Will she buy books? Akankah dia membeli buku-buku? Will Fatima go to Jakarta? Akankah Fatima pergi ke Jakarta? Jadi dalam kalimat tanya seperti tadi juga can bisa kita jawab dengan yes atau no. Look at the pattern, lihat polanya. Yes, jawaban yes rumusnya adalah yes, subject, will. Jawaban no rumusnya no, subject, will not. Sekali lagi will not bisa kita persingkat dengan won't. Well my student, is it clear so far? Sudah cukup jelas? Do you understand? Okay, let's we go to the conclusion. Kita ke kesimpulan anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah if we want to express capability, jika kita ingin mengungkapkan kemampuan, we use the word, kita bisa menggunakan kata can. Positif, negatif kalimat tanya. Subject, can, verb 1. Negative form, subject, can, not, verb 1. Interrogative form, can, subject, verb 1. Okay, the second conclusion, kesimpulan kedua adalah if we want to express willingness, jika kita ingin mengekspresikan, mengungkapkan ketidakbersediaan, ketidakinginan, we use the word will. Kita menggunakan kata will. Positive form, subject, will, verb 1. Negative form, subject, will, not, verb 1. Interrogative form, will, subject, verb 1. Thank you so much. Terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini. Kalian belajar dengan bersemangat. Sungguh-sungguh, thank you very much. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.